Perlu saya jelaskan dari awal ya, ketika kami menerima pengaduan dari keluarga Vina dan juga kuasa hukum Saka Tatal Komnas HAM, yaitu akhir bulan Mei seperti itu. Mei Mei 2024. 2024. Okay. Nah, memang sebelumnya tahun 2017 sudah ada pengaduan dan 2016 juga seperti itu. Tepatnya bulan September dan kami sudah menindaklanjutinya dengan permintaan keterangan ke Bidpopam Jawa Barat bulan Januari tahun 2017 gitu. Nah, yang pengaduan yang kedua karena viral kasusnya. Karena film ya, pasca film betul, ya? pasca film, akhir Mei dari keluarga Vina dan kuasa hukumnya serta Katata dan kuasa hukumnya. Oh, jadi justru keluarga Vina juga datang ke Komnas HAM ya? Datang. Waktu itu keluarga Vina dan kuasa hukumnya datang ke Komnas HAM dan juga Saka Tatal dan keluarganya. Nah, tentu Komnas HAM menindaklanjutinya pengaduan mereka seperti itu. Kami melakukan tinjauan lapangan ke Cirebon dan juga permintaan keterangan para terpidana seperti itu, yang 7 orang itu. Jadi mereka sudah dimintai keterangan juga ya? Sudah. Kami ke lokasi penahanan mereka. Sedang menjalani hukuman ya. Ya, di 2 tempat ya, di betul. apa? Di Rutan Kebonwaru dan juga Lapas Bancai. Bancai, betul. Saya mau ke yang 2017 karena kalau dia di Google kita cari di berita ada keterangan Bang Uli cerita bahwa ada para terpidana ketika itu yang meminta perlindungan ke Komnas HAM, mengadu ke Komnas HAM ketika itu 2017. Tapi pasca 2017 ketika Komnas HAM meminta klarifikasi ke Polda Jabar, adakah proses yang dilakukan baik oleh Komnas HAM dan oleh Polda Jabar sendiri atau Mabes Polri ketika itu 2017? Nah, aduan 2016 ya, bulan September, kuasa hukumnya ngadu ke Komnas HAM terkait 2 hal. Pertama terkait dugaan terbatasnya akses bantuan hukum kepada para tersangka ya. Ini 2016 itu September ya? September, ya. Kejadiannya kan Agustus akhir. Nah, September pertengahan kuasa hukum Saka Tatal, Bu Titin dan Pak Sudirman mengadu ke Komnas HAM gitu. Nah, kemudian Komnas HAM melakukan klarifikasi, baru bulan Februari mengirimkan surat ke Bidpopam. Karena waktu itu lagi proses etika, sidang etika di Bidpopam. Bulan Februari 2017? 2017, betul, ada etika. Oh, sudah ada sidang etik? Sudah. 2017? Betul, komunikasi. 2017 atau 2016? 2017, bulan Februari 2017. Dan kami sudah meriksa juga, konfirmasi ke Bidpopam, Polda Jabar, dan juga unit Propam ya di Polresta Cirebon. Waktu itu bulan Juli seperti itu. Juli 2024 ini. Ya, 2024. Okay. Karena kami buka-buka dokumen lagi, ternyata memang ada surat ke Bidpopam. Jadi kami menindaklanjutinya tahun 2024 gitu, bulan Juli. Kami konfirmasi. Jadi surat 2017 ditindaklanjuti lagi 2024. Betul ini. Ya, kami melakukan penyelidikan dan juga setelah minta keterangan pada 7 yang menjalani hukuman di rutan sama LP di Bandung. Nah, dari keterangan mereka juga terkonfirmasi mereka pernah diminta keterangan sama Bidpopam, Polda Jabar dan unit Propam di Polresta Cirebon. Waktu itu tahun 2017 juga gitu. Sekitar bulan Januari ya, sebelum persidangan. Mungkin ada proses penyidikan dari Bidpopam. Nah, baru tadi menjawab juga bahwa ini Komnas HAM juga melakukan penyelidikan atau pemantauan tahun 2017 sampai awal Agustus. Nah, kami sudah mengeluarkan laporan sebetulnya dan juga rekomendasi terkait pemantauan pembunuhan Vina dan Eki sebetulnya. Hasilnya waktu itu apa? Nah, hasilnya kami sebenarnya sudah dikonversikan juga. Bulan September itu kami konversi pers. September 2017? 2024 ya, pertengahan. Karena kami kan setiap semester mengadakan konversi pers. Ya. Disampaikan bahwa kami ada temuan-temuan di situ. Temuan-temuan sekitar minggu ketiga September waktu itu ya, 2024, nggak lama ya. Bahwa temuan pertama memang terkait adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan dan penyelidikan
serta menjalani tahanan. Gitu. Tahanan di Polres Cirebon akhir Agustus sampai awal September. Kalau penangkapan kan kalau dilihat dari karena itu sudah terbuka dan diikuti oleh publik ya, Bang Uli. Proses penangkapan kan dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan beberapa bawahannya ketika itu. Berarti di dalam tahapan itu juga ada dugaan kekerasan dialami oleh para terpidana. Berdasarkan putusan sidang etik Bitpopam, waktu itu ada pemukulan gitu dari salah satu ya. Bukan dari Pak Rudiana, tapi dari salah satu anggota unit narkoba. Dan sudah sudah diputus oleh Komisi Etik. Sudah menerima sanksi? Sudah itu kapan, Bang? Itu 2017 bulan April. Nah, kami sudah konfirmasi ke Bitpopam juga, dan kami sudah mempelajari putusan sidang etiknya. Nah, menarik nih, berarti 2017 itu pas sebelum sidang, kalau gitu ya, 2017 kan April ya sidangnya mereka ya. Berarti sebelum sidang itu sebenarnya sudah ada proses internal di Bitpropam Polda Jawa Barat, dan salah satu anak buah dari Ibtu Rudiana sudah disanksi memang karena memang terbukti melakukan kekerasan. Ya, pemukulan. Pada saat penangkapan. Ya, betul. Pada saat proses sidik. Nah, pada proses sidik waktu itu ada bantuan hukum ya. Terkait dengan bantuan hukum itu ada pengaduan kan dari kuasa hukum kepada Bitpopam ya. Nah, itu sudah ada proses juga sidang etik, dan memang itu terkait dengan prosedur untuk ada pelanggaran prosedur. Misalnya akses keluarga tidak bisa bertemu begitu? Akses kuasa hukum tidak didampingi. Jadi para tersangka ini tidak didampingi oleh advokat ya pada proses awal penyelidikan di Polresta Cirebon. Itu juga penyidiknya sudah ada yang kena sanksi? Kena sanksi sudah ada gitu. Ini penyidik yang di Polres Cirebon Kota atau di Polda Jabar? Di Cirebon Kota. Kan proses penyelidikannya waktu itu di Polres Cirebon Kota sekitar akhir Agustus sampai awal September ya? 2016 ya. Baru kemudian dilimpahkan ke Polda Jabar ya. Di penyidik di Polda Jabar ada juga yang kena sanksi etik di 2017? Itu nggak ada gitu. Kemudian yang berdasarkan putusan sidang etik itu juga memutuskan terkait dengan petugas tahanan, tahti gitu ya. Petugas tahanan di Polresta Cirebon, karena waktu itu juga ada pemukulan. Oleh petugas tahanan atau oleh sesama tahanan dia lalai? Kan? Sesama tahanan juga ada gitu. Nah, tetapi yang untuk sidang etik ini adalah oleh petugas tahanan pada tersangka. Bang Uli, ternyata saya juga baru tahu, dan mungkin netizen baru tahu nih, karena paling banyak kan akhirnya kemudian karena ada di persidangan peninjauan kembali saat ini ada beberapa nama yang muncul, termasuk Gugun Gumilar, ada Aris Papua, dan saya sendiri sudah bertemu dengan mereka. Pak Gugun tidak bicara, tapi Pak Aris Papua memberikan konfirmasi bahwa dia tidak bertugas di Polres Cirebon Kota. Tadi kan Mbak Uli mengkonfirmasi ya bahwa di salah satu anak buah Ibtu Rudiana memang di sidang etik kena pelanggaran etik karena terbukti melakukan pemukulan di saat mereka menangkap gitu ya. Tapi bukan Ibtu Rudiana ya? Bukan, ya. Lebih ke mungkin anak buahnya ya, seperti di unit narkoba seperti itu. Oke, itu 2017 ternyata terkonfirmasi sudah ada sidang etik dan beberapa memang sudah sanksi dan sudah menjalani hukuman ketika itu. Beragam lah ya karena pelanggaran etik. Di 2024 ini kan kemudian ada proses tim khusus yang dibentuk oleh Mabes Polri. Kalau kemarin saya beberapa waktu lalu saya wawancara Bu Elsa bilang sudah ada pemeriksaan dan memang hasil pemeriksaan oleh tim khusus yang pertama itu tidak menemukan pelanggaran etik, itu sudah diumumkan oleh kepala Kadifhumas Mabes Polri. Ada lagi pemeriksaan 2 bulan lalu. Nah, Komnas HAM di mana? Bagian dari tim khusus itu atau secara independen berada di luar dari, tidak bergabung dengan, kalau dulu kalau kita ingat kasus Sambo kan ada tim pencari fakta sendiri kan. Kalau sekarang apa statusnya? Tim khusus sendiri atau memang di bawah Bang Uli bersama Mbak Anis? Ya, kami secara institusi Komnas, secara independen melakukan pemantauan. Gitu. Jadi kami melakukan pemantauan, meminta keterangan kepada berbagai pihak, termasuk para 7 orang itu terpidana dan juga saksi-saksi yang lainnya, keluarga Vina dan juga yang di Cirebon, saksi yang di Cirebon.
dan di Bandung. Nah itu. Apa yang berbeda Bang dari proses apa yang dilakukan oleh proses hukum sebenarnya yang dilakukan secara internal ketika itu tahun 2017 oleh Bitpropam Polda Jabar dengan Polres Cirebon Kota. Di situ juga ternyata ada laporan ya ke aduan ke Komnas HAM dengan apa yang terjadi di 2024 ini. Apa yang berbeda atau sama aja kita coba cari penyidik atau termasuk juga itu Rudiana karena melakukan tindakan ketika itu berupa penangkapan atau ada objek pemantauan yang lain di 2024 ini? Jadi kami minta konfirmasi dulu kepada para terpidana ini, kemudian juga ke para penyidiknya, gitu, yang di Polda Jabar sama di Polresta Cirebon Kota, serta kami melakukan tinjauan lapangan di Cirebon itu. Nah, itu berbeda kami melakukan pemantauan dengan yang 2017. Memang yang 2017 waktu itu kami hanya korespondensi, gitu, minta konfirmasi juga kepada Irwasda Polda Jabar waktu itu 2017 ya. Tentu saya belum di sini, gitu. Periode sekarang ya, soalnya. betul. Nah, yang sekarang sebenarnya tidak hanya karena viral, tapi kami melihat bahwa ini harus jadi atensi Komnas HAM. Nah, karena tadi gitu ada dugaan pelanggaran HAM, gitu, sehingga kami lebih intens ya melakukan pemantauan. Tadi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi fakta ya, gitu. Kemudian juga tinjauan lapangan, kemudian juga bertemu, meminta keterangan pada para terpidana. Nah, itu tentu kami koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, sehingga kami diberikan akses oleh kepolisian untuk meminta keterangan pada para terpidana dan juga para penyelidik yang dulu ya, seperti di kepolisian Polresta Cirebon serta Polda Jabar. Begitu. Selain kalau dibanding dengan tahun 2017 lalu hanya dalam bentuk korespondensi dan ternyata Polda Jabar mengkonfirmasi ya kami sudah lakukan proses internal dan mereka-mereka yang diduga melakukan kekerasan itu penganiayaan itu sudah disanksi etik. Apa bedanya dengan kemungkinan akibat hukum yang bakal ditimbulkan dengan hasil temuan Komnas HAM misalnya? Apakah berkaitan dengan misalnya kalau sekarang bahasa awamnya ya Bang Uli ada rekayasa kasus misalnya? Selain ada dugaan penganiayaan terhadap para terpidana, apakah itu juga didalami oleh Komnas HAM? Mengenai dugaan rekayasa kasus, tentu kami menghormati putusan pengadilan, baik itu putusan Mahkamah Agung untuk 7 terpidananya dan juga putusan pra-peradilan untuk Peggy Setiawan. Nah, kami menghormati itu dan memang tugas pengadilan untuk membuktikan kebenaran material ya, apakah benar ada dugaan rekayasa kasus atau enggak ya, gitu. Kalau Komnas HAM tugasnya untuk menemukan apakah ada pelanggaran HAM atau enggak, gitu. Nah, berarti butuh nih pencerahan dari Bang Uli nih. Bang Uli ini kenapa cocok sekali kita ngobrol karena Bang Uli ini bukan hanya belajar hukum sampai tingkat doktor gitu ya, lulusan-lulusan terbaik di setiap universitas tempatnya kuliah, tapi juga punya memang rekan jejaknya adalah seorang aktivis. Jadi kalau nanya nggak mungkin nggak dijawab dengan tepat karena pasti kerjanya dengan hati nih. Jadi Bang Uli, apa saja sih sebenarnya jenis-jenis pelanggaran HAM yang mungkin kita bicara general dulu, yang mungkin dialami oleh mereka yang diduga terlibat kasus hukum? Misalnya apa? Selain dia tidak bisa mendapatkan akses bantuan hukum, dia tidak bisa bertemu dengan keluarga, ada dugaan penganiayaan, apalagi sih biasanya? Kalau yang kami temukan dalam kasus pemantauan pembunuhan Vina dan Eki ini ada 3 sebenarnya pelanggaran HAM, gitu. Nah, pertama tadi terkait dengan akses bantuan hukum ya kepada para tersangka waktu itu, proses penyidikan ya, penyelidikan dan penyidikan, gitu. Nah, itu sudah terkonfirmasi juga oleh putusan sidang etik Bitpropam Polda Jabar dan Polresta Cirebon tahun 2017 ya? Dan kami konfirmasi juga ke para terpidananya dan sudah diperiksa lagi para penyelidiknya oleh Komnas HAM bulan Juli lalu. Dan yang kedua terkait dengan hak atas bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Nah, di situ sudah terkonfirmasi juga adanya pemukulannya, penyiksaan dalam bahasa kami, dalam konteks hak asasi manusia, waktu proses penangkapan, dalam tanda petik ya, penangkapan juga
terkait dengan perlakuan di tahanan gitu. Nah, ketika bulan Agustus sampai awal September ya, di Polresta Cirebon. Tahun 2016. 2016. Nah, kemudian tahun yang tadi yang Bang Uli sebutkan ya, betul. ada salah satu aja ya, satu anak buah Ibtu Rudiana. Iya, satu dan petugas tahti, tahanan petugas. Berarti ada 2 orang ya? 2 orang, betul. Ada 2 orang dan mereka di sanksi etik. Bang Uli bisa informasikan sanksi etik mereka dalam bentuk pemecatan, pemberhentian atau demosi atau? Sanksi etika yang sebenarnya sanksi etika ada 3 gitu. Yang pertama yang untuk anak buahnya Pak Rudi, dia unit narkoba. Kemudian dari penyidik yang melakukan penyidikan tadi ada pelanggaran terhadap akses bantuan hukum. Kemudian petugas tahanan, gitu. Sanksinya memang teguran tertulis, gitu. Teguran tertulis yang saya tahu itu ya, gitu. Kami juga belum mendapatkan secara salinan putusan yang resmi, gitu. Baru amar putusannya, gitu. Nah itu. Nah dari situ sebenarnya sudah ada etikanya, sidang etikanya. Nah itu. Kemudian tadi ya terkait dengan pelanggaran gitu, saya sebutkan 3. Hak atas bantuan hukum ya, kemudian hak atas bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam tidak manusiawi, serta terkait dengan prosedur proses ya, penangkapan, penahanan itu yang kami temukan ketika kami konfirmasi ke penyidik dan juga para terpidana ini tidak ada surat penahanan ya. Memang waktu itu konteksnya bukan untuk tertangkap tangan ya seperti itu. Nah itu, tapi waktu itu mereka lagi nongkrong ya di depan SMPN 11 di Cirebon ya, kota Cirebon. Tampaknya menjadi pengetahuan umum banget buat publik yang itu kami konfirmasi juga. Karena jadi pertanyaan mereka, Ibtu Rudiana kan waktu itu tuh di Sat Narkoba ya, Polres Cirebon Kota, tapi kemudian bersama-sama dengan sekarang sudah disebutkan di persidangan oleh Aldi, ada Gugun Gumilar di sana bersama dengan ternyata salah satunya sudah di sanksi etik, itu menangkap mereka dan dikonfirmasi juga oleh pengacaranya Ibtu Rudiana bahwa benar memang dalam tanda petik ditangkap gitu, di bawah penguasaan tim Pak Rudiana, baru kemudian diserahkan ke ke penyidik di Serse ketika itu Polres Cirebon Kota. Jadi dari masing-masing tahapan itu ternyata Bang ada dugaan pelanggaran HAM yang tengah didalami oleh Komnas HAM. Sekarang itu kan akhirnya publik tuh jadi nggak sabar untuk menanti. Ini kapan kapan diumumkan dari tim khusus atau saya nggak tahu istilahnya sekarang di Mabes Polri apa temuan dari tim khusus tersebut, apa temuan dari Komnas HAM. Jadi kalau saya mewakili netizen, kapan Bang diumumkan hasil biasanya kan ada kesimpulan dari hasil pemantauan oleh Komnas HAM. Kira-kira dalam waktu dekat atau menunggu putusan peninjauan kembali keluar dulu? Untuk proses peninjauan kembali itu kami tidak bisa intervensi kan, karena Undang-Undang Komnas HAM juga memberikan koridor batasan. Komnas HAM tidak melakukan intervensi, kecuali memang pengadilan meminta Komnas HAM mengizinkan misalnya untuk memberikan pendapat HAM secara tertulis. Nah itu biasanya diminta oleh pengadilan. Mahkamah Agung maksudnya. Meskipun pada tahapan peninjauan kembali begini sangat mungkin diminta ketika sangat jarang. Biasanya di pengadilan awal. Pengadilan tingkat pertama justru. Betul ya. Kalau di tingkat kasasi ini sangat jarang. Apalagi PK ya sekarang itu. Kami menghormati upaya yang sudah dilakukan oleh para terpidana dan melalui kuasa hukumnya. Dan ya itu kami berharap agar ini bisa dilakukan secara independen dan imparsial. Prosesnya itu paling penting ya. Mengenai substansi ya kami serahkan pada termasuk independen dan imparsial itu termasuk Komnas HAM sendiri mencoba tidak sampai jangan sampai mempengaruhi atau dipersepsikan mempengaruhi proses sidang dan apalagi putusan yang akan diambil oleh Hakim Agung ya yang akan memutus peninjauan kembali. Apakah itu juga menjawab sekarang pertanyaan saya sering WA ke Bang Uli, saya bilang Bang kok nggak ada ya? Tadi saya bilang jejak digital ini terakhir Komnas HAM bicara ke publik itu bulan Juni, bahkan terakhir ada di bulan Juli ya, Juli baru ada kemudian beritanya begitu ya jejak digitalnya. Apakah itu Bang
karena peninjauan kembali yang sudah mulai di Pengadilan Negeri Cirebon sehingga Komnas HAM menahan diri dulu untuk jangan sampai kemudian ada pernyataan publik yang mungkin secara langsung tidak langsung mempengaruhi proses yang tengah berjalan, atau ada alasan lain? Bulan September kami mengadakan konferensi pers untuk laporan semester pertama. Waktu itu minggu ketiga bulan September. Sebenarnya saya juga mengupdate ya upaya yang sedang dilakukan oleh Komnas terkait pemantauan pembunuhan Vina ini. Dan tadi poin-poin yang persis saya jelaskan, yang 3 poin itu temuan kami itu terkait dengan akses bantuan hukum, adanya tindakan penyiksaan, pemukulan, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Nah, kemudian juga terkait dengan tadi penangkapan yang sewenang-wenang. Nah, itu sebenarnya kami share gitu. Nah, mungkin karena waktu itu juga kasusnya banyak, tidak hanya kasus pembunuhan Vina, tapi juga banyak kasus terkait dengan atensi publik ya. Yang lain ya. Ya, dan ada media juga yang tanya gitu. Sehingga mungkin dari banyak artikel berita atau paket berita yang ditayangkan, jadinya kita nggak lihat itu ya. Karena saya coba lihat di Google, Bang. Saya lihat di Google, iya tadi beritanya terakhir Juni. Mei Juni udah mulai ada berita. Juli yang terakhir gitu ya. Juli, ternyata September ada preskon dari Komnas HAM. Karena di kolom komentar tuh mana nih Komnas HAM kok diam? Karena tadi perbandingannya semua orang tuh melihat, Bang Uli, benchmarknya adalah sidang Sambo. Kasus Sambo, kasus Sambo. Ada tim pencari fakta, mungkin hampir tiap hari wartawan ada di sini untuk kemudian mengupdate setiap orang, setiap pihak yang dimintai keterangan oleh oleh Komnas HAM ketika itu dalam proses pemantauan. Kenapa nggak dilabeli tim pencari fakta? Apakah ada kategori tertentu atau kualifikasi tertentu sampai kemudian Komnas HAM menentukan ini kasus yang perlu ada tim pencari fakta sendiri, sehingga atau cukup dengan di bawah subkomisi saja ada Bang Uli dan mungkin Mbak Anies gitu di subkomisi mengenai HAM, atau gimana? Kalau yang penting buat Komnas HAM adalah kerjanya, bukan bungkusnya. Bukan labelnya, tapi kerjanya gitu. Kerjanya. Dan untuk pemantauan kami sudah selesai. Sudah ada kesimpulannya kalau gitu? Sudah, yang tadi saya jelaskan 3 hal itu. Ditemukan? Ditemukan, penemuan kami. Berarti itu. 3-3-nya tadi yang Mbak Uli bilang bahwa ada penangkapan secara sewenang-wenang, pembatasan akses terhadap bantuan hukum. Tadi yang ketiga apa, Bang? Pembatasan terkait dengan penyiksaan. Penyiksaan selama proses hukum itu terbukti menurut Komnas HAM? Ada, seperti itu. Ada bukti kan kami. Tadi kami konfirmasi dengan para terpidana dengan hasil putusan hasil sidang etik juga di 2017. Di 2 bukti itu kan sudah kuat. Oke. Berarti pertanyaannya adalah apakah ada, kan kalau di Bitpropam Polda Jabar di 2017 itu sudah ada nama-nama yang disanksi etik dan mereka telah menjalani sanksi etik tersebut. Apakah ada nama lain, Bang, dari hasil pantauan Komnas HAM yang nama baru yang muncul diduga melakukan setidaknya 3 bentuk pelanggaran HAM yang dinilai atau dipantau oleh Komnas HAM? Kalau nama yang selama ini beredar di publik, ya itu yang Komnas HAM temukan juga. Kami belum menemukan nama yang lainnya. Ini penyidik ya, seperti penyidik atau misalkan jaksa atau hakim segala macam. Karena kami juga sudah terkait dengan aduan kuasa hukum Saka Tatal, itu mereka juga mengalapor ke instansi lain ya, gitu. Nah, itu kami sudah konfirmasi juga ke instansi yang lain. Pemerintah itu tidak ada, misalkan terkait independensi peradilan. Komisi Yudisial misalnya. Betul, ya. Kami sudah konfirmasi juga, minta koordinasi, minta keterangan, itu sudah ada putusannya. Bahwa? Mungkin nanti Christian aja yang lebih berkemenangan adalah Komisi Yudisial lagi ya? Ya, lebih berkemenangan menyampaikan ada Komisi Yudisial. Nah, kami juga sudah telusuri itu, kemudian juga tadi ya dengan kami minta konfirmasi ke Polda Jabar, misalkan, ke Bitpropam, kemudian ke Polresta Cirebon. Nah, serta kuasa hukum mereka. Kami juga semua, waktu itu ya, waktu mereka melakukan pendampingan ya, seperti itu. Termasuk Bu Titin, kuasa hukumnya. 6 terpidana ya? Terpidana Saka Tatal. Dan juga Pak Yogi Nainggolan, kami minta keterangan juga. Semua pihak kami minta keterangan. Tadi Bang Uli bilang nama-nama yang beredar di publik itu
sorry, saya mau tegaskan lagi. Jadi tadi selain selain para polisi yang sudah disidang etik 2017, berarti benar ada nama baru selain mereka. Nama baru maksudnya penyidiknya atau gimana? Ya betul, penyidiknya atau mereka yang melakukan penangkapan termasuk timnya Pak Ari Urudiana ketika itu di Sat Narkoba. Ya itu bagian dari timnya. Yang itu salah satu anggota unit narkobanya. Itu sama dengan yang 2017. Sama, ya, sama. sama. Jadi Ya. tidak ada nama baru. Tidak ada nama baru. Jadi kalau sekarang beredar nama itu Rudiana, Gugun Gumilar, Aris Papua itu masuk nggak di nama yang ditemukan oleh? Kalau yang ditemukan tadi yang di unit narkoba 1 ya, gitu. 1 dan ternyata sama ya dengan putusan di Porpam 2017. Sama ya 1. Kemudian berarti dia sudah menjalani sanksi etik. Udah meninggal juga orangnya. Gitu. Sudah meninggal. Tahun 3 tahun lalu atau berapa saya? Anak buah itu Rudiana itu betul, yang meninggal. Betul, ya, ada meninggal. Nanti mungkin bisa di-cross-check. Ya. Nah, kemudian yang lain di penyelidik ya. Penyelidik, saya lupa lagi berapa orang, tapi ada di situ. Penyelidik terkait dengan akses bantuan hukum. Sama juga dengan namanya dengan yang 2017? Sama. Ya. Terus kemudian petugas tahanan ya, Tati situ. Sama juga dengan yang 2017? Ya, 2017 itu. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa hasil proses internal di Polri, di Polda Jabar ketika itu tahun 2017 sidang etiknya itu sama dengan temuan Komnas HAM tahun 2024 ini? Sama, karena kami juga sudah konfirmasi ke para terpidana ya, seperti itu, kuasa hukumnya. Kemudian juga kami coba konfirmasi juga ke penyidiknya yang melakukan penyelidikan penangkapan tahun 2016 itu September. Nah, artinya memang sama situ. Kami lihat apa yang dilakukan sidang etiknya itu, begitu. Dan kami sebenarnya tadi tidak hanya terkait dengan proses hukumnya ya, tapi juga kami terkait keluarga Vina, kami mengadu ke kami juga seperti itu. Nah, terkait dengan dalam hal apa, Bang? Dalam hal apa itu? Dalam konteks apa? Dalam konteks perlindungan saksi dan juga keluarga korban ya seperti itu. Karena ibunya Vina kan juga menyatakan ke kami membutuhkan trauma healing kan, karena ada trauma kan. Dia harus mengingat kejadian masa lalu ya seperti itu. Tahun 2016 sampai 2024 ini 6-7 tahun ya seperti itu. 8 tahun, Bang. Ya, 8 tahun ya seperti itu. Maaf, nah, itu suatu yang berat ya secara psikologis ya, sehingga perlu pendampingan gitu untuk melakukan tadi trauma healing, pemulihan trauma. Nah itu juga kami sudah koordinasi dengan LPSK terkait dengan itu, dan LPSK untuk keluarga Vina ini sudah memberikan perlindungan saksi dan korban. Nah mungkin juga trauma healing, saya mungkin Christian harus konfirmasi ke LPSK. Nah, karena terakhir LPSK justru memberikan karena saya benar ada di saat itu kebetulan ada di sidang perdana dan saya melihat langsung LPSK juga memberikan perlindungan ke para terpidana, Bang. Jadi tanda tangan berkasnya justru juga di dalam waktu itu masih di ruang tahanan mau dibawa ke ruang sidang mereka, juga mereka diberikan perlindungan. Apa muara dari temuan Komnas HAM, Bang? Setelah tadi confirm bahwa Komnas HAM menemukan pelanggaran HAM 3 jenis tadi yang Abang sebutkan tadi. Muaranya apa? Rekomendasinya mau disampaikan ke siapa sehingga kemudian, padahal tadi proses etik sudah ada di 2017. Apa, Bang? Rekomendasi sudah disampaikan kami ke beberapa instansi, termasuk Kapolri. Kebetulan minggu ini kami ketemu. Oh, sudah diserahkan minggu ini ya? Sudah diserahkan ke minggu ini ya? Kapolri lewat Irwasum, Inspektur Pengawasan. Dalam pekan ini kita melakukan wawancara ini ya? Ya, jadi sudah diserahkan ke kepolisian. Kemudian juga kami sudah koordinasi dengan LPSK. Nah, sudah LPSK terkait rekomendasi kami untuk perlindungan saksi dan korban. Kemudian juga ke Kanwil Kumham Jawa Barat. Karena proses tahanan ya? Betul, proses tahanan. Proses tahanan ya. Jadi kami minta agar memastikan bahwa hak terpidana itu untuk menerima kuasa hukum ya, seperti itu. Untuk menerima akses bantuan hukum, akses keluarga juga untuk menemui mereka.
Ini karena berdasar atas laporan itu ya, aduan dari tim kuasa hukumnya para terpidana kan waktu dulu 19 Juni lalu ya. Betul. Bulan Juli. Bulan Juli ya, datang ke sini ya. Betul. Dan sebenarnya kami juga udah minta keterangan. Bulan akhir Juli kami langsung ke sana juga situ. Ke sana itu ke lapas? Ke lapas dan juga minta keterangan ke Kanwil Kumham. Setelah ada laporan itu. Dan ini rekomendasinya. Kami minta agar ini dijamin karena juga sesuai dengan KUHAP ya, Kitab Hukum Acara Pidana itu juga dijamin hak keluarga dan hak kuasa hukum untuk menemui para terpidana itu. Nah itu yang rekomendasi ke tiga pihak itu, kepolisian, kemudian ke Kanwil Kumham Jawa Barat dan LPSK, begitu. Nah, saya mau pakai kacamata awam nih, Bang, karena saya takut terjebak, kita sama-sama orang hukum, jadi saya takut terjebak kalau kita pembicaraannya terlalu internal hukum. Jadi saya mewakili teman-teman netizen. Kalau tadi kan ada 3 pelanggaran HAM yang ditemukan oleh hasil pantauan dari Komnas HAM, pembatasan akses terhadap bantuan hukum, penangkapan secara sewenang-wenang, dan juga penyiksaan ya yang dilakukan. Narasi yang berada di publik, Bang, dan ini jadi pertanyaan oleh para netizen adalah soal rekayasa kasus, bahwa kasus ini tuh bukan pembunuhan, tapi ini aslinya adalah laka lantas atau dengan banyak versi yang lain lah. Banyak sekali cerita-cerita yang beredar. Itu tidak bisa ibarat ayakan nih Komnas HAM, itu nggak akan ditemukan ya sama Komnas HAM, enggak ya, soal rekayasa kasus ya. Nah itu terkait dengan kebenaran material kan, proses berarti pidana, prosesnya harus, ya betul, pidana. Harus pro justisia. Betul. Cuma kami menekankan di situ untuk adanya pendekatan scientific crime investigation dan penyelidikan gitu. Nah sebenarnya sudah ada ya gitu. Kami konfirmasi juga ke Polda Jawa Barat dan kasus Vina ini mereka juga melakukan otopsi kan gitu. Juga ekshumasi ya gitu di 2 makam itu ya gitu, makam Vina dan Eki gitu. Dan itu kami sudah konfirmasi juga ke dokternya, seperti itu. Oh, sudah. Ya. Komnas HAM juga ketemu dengan dokter yang melakukan ekshumasi itu ya. Kami datang juga ke sana. Apakah sudah sesuai prosedur apa enggak? Benar atau tidak? Kesimpulan mereka? Gitu. Ya, karena kami lebih ke substansinya, penyebab kematian mereka itu, seperti itu. Nah itu yang kami konfirmasi ya, seperti itu. Visumnya itu ya sesuai dengan apa yang ada di putusan pengadilan ya, seperti itu. Hasil ekshumasinya itu. Nah itu kami sudah minta keterangan ke mereka. Nah tentu yang tadi terkait dengan penyelidikan yang berbasis ilmiah ya, itu penting. Crime investigation. Kapolri juga sebenarnya beberapa bulan lalu juga sudah menerangkan itu ya. Dan mengakui bahwa di 2016 memang tidak menerapkan scientific crime investigation. Menerapkan ternyata. Ada yang tadi yang melakukan otopsi, ekshumasi. Kemudian juga sebenarnya ekstraksi percakapan. Ya, digital forensik segala macam. Nah, mungkin itu yang kalau Komnas HAM tidak, karena itu bukan ranah Komnas HAM juga. Lagi-lagi itu proses ya. Itu kan sistem peradilan pidana. Ya, silakan itu mungkin diperdalam. Proses untuk tadi terkait dengan kebenaran material ya. Yang scientific crime investigation-nya itu penting prinsipnya gitu. Begitu. Bang Uli, makasih udah konfirmasi tadi banyak hal yang kalau kita trace di Google tuh nggak akan nemu tadi yang soal proses etik di 2017 ternyata sudah, dan hari ini di perbincangan kita sudah dikonfirmasi bahwa Komnas HAM sendiri sudah sampai ke kesimpulan bahwa memang ada pelanggaran HAM dengan 3 jenis tadi, pembatasan akses terhadap bantuan hukum, penganiayaan, dan juga penangkapan secara sewenang-wenang. Dan itu sudah diserahkan kepada Kapolri melalui Irwasum. Ya, betul. Irwasum. Berarti sekarang bolanya ada di Mabes Polri, saya mau datang ke Mabes Polri kalau gitu setelah ketemu Bang Uli ini kayaknya. Bang Uli, makasih banyak ya.